Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita dari kelompok 2 praktikum pemrograman akan mempresentasikan apa yang hasil dari apa yang kita telah kerjakan. Tanpa berlama-lama, boleh langsung saja dijelaskan untuk kategori controller terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan kategori controller, yang dimana di sini terdapat metode untuk mengambil data seperti insert. Untuk mengambil data itu read, itu get all kategori, list, lalu ada menambah data itu metode insert, lalu ada metode update untuk mengedit data kategori, lalu ada metode delete untuk menghapus data kategori. Selanjutnya, untuk kategori model, di sini terdapat 3 variabel yang menyimpan data, seperti ID, nama kategori, dan juga deskripsi. Yang dimana di kategori model ini juga terdapat metode getter dan setter untuk mengambil data dan juga mengembalikan data. Boleh yang selanjutnya langsung masuk ke penjelasan menu controller. Ya, pada bagian ini saya akan menjelaskan model dan controller menu pada aplikasi restoran aplikasi. Untuk controller menu bertugas sebagai penghubung antara model menu dan tampilan aplikasi. Controller ini menangani logika ketika user berinteraksi dengan menu. Untuk alur kerja model dan controller menu, saat user membuka halaman menu, controller menu memanggil data menu dari backend melalui REST API. Data yang diterima kemudian diubah menjadi objek model menu. Setelah itu, controller mengirim data tersebut ke tampilan untuk ditampilkan dalam daftar menu. Ketika user memilih salah satu menu, controller akan mengambil data dari model menu lalu menampilkan detail menu. Lalu ada peran dalam arsitektur aplikasi dengan pemisahan antara model dan controller. Aplikasi menjadi lebih terstruktur, model fokus pada data, sedangkan controller fokus pada logika dan alur aplikasi. Masuk ke model menu yang selanjutnya. Ya, Untuk model menu berfungsi untuk mempresentasikan data menu restoran di dalam aplikasi. Model ini menyimpan atribut-atribut menu yang diambil dari backend atau sumber data. Atribut pada model menu meliputi ID menu, nama menu, deskripsi, harga, dan gambar. Model ini digunakan agar data menu bisa diproses secara terstruktur di aplikasi. Dengan adanya model menu, data dari server tidak langsung dipakai di tampilan, tetapi diolah terlebih dahulu dalam bentuk objek. baik. Yang selanjutnya ke kategori Kang Daryl. Baik, untuk kategori view, kita membuat kategori view untuk menampilkan tampilan dari isi bagian kategori. Di kategori view ini, komponen utamanya ada form input dengan text field untuk nama kategori dan text area untuk deskripsi. Lalu ada tabel untuk menampilkan semua data kategori menggunakan JTable. Untuk fitur CRUD-nya, kita mulai dari yang pertama, yaitu untuk create. Kita menggunakan metode insert kategori. Di sini kita membuat objek kategori model baru, lalu set datanya pakai setter, lalu memanggil controller insert. Untuk read, kita menggunakan metode load table data yang langsung mengambil default table model dari controller. Untuk update, kita pakai variabel selected ID yang disimpan ketika user klik baris di tabel. Metodenya update kategori. Untuk delete juga kurang lebih sama. Di sini kita perbedaannya adalah kita kasih konfirmasi dialog dulu sebelum menghapus datanya. Lalu ada juga metode validate input untuk memastikan nama kategori ketika diisi tidak boleh kosong dan minimal harus 3 karakter.
Lalu yang terakhir ada metode list selection listener di tabel. Metode ini berfungsi jadi ketika user mengklik salah satu baris, form otomatis akan terisi dengan data dari baris tersebut. Demikian untuk penjelasan dari kategori view. Selanjutnya adalah penjelasan baik. dari menu view. Yang menu view akan dijelaskan oleh saya. Kode ini tidak jauh berbeda dengan tadi apa yang disampaikan oleh Kang Daril, yang dimana terdapat from input atau from panel yang terletak di bagian atas menggunakan grid bed layout yang berisi kolom input serta seperti nama menu, kategori, harga, deskripsi, dan juga status ketersediaan, lalu berisi tentang tabel data yang terletak di bagian tengah bawah untuk menampilkan daftar menu yang sudah ada pada database. Lalu yang selanjutnya ada tombol aksi, ada 4 ada 4 yang tercantum di sini, ada tambah atau insert, update, hapus atau delete, dan juga ada clear atau bersihkan. Terus fitur yang dipakai di sini yang menjadi pendukung ada 3. Yang pertama validasi input. Terdapat metode validasi input untuk memastikan nama tidak kosong atau kategori sudah terpilih, serta harga harus berupa angka lebih dari 0. Terus sinkronisasi antara tabel, memungkinkan pengguna mengklik baris yang sudah ada pada tabel, lalu secara otomatis memindahkan data tersebut kembali ke from input untuk diedit. Terus relasi datanya menggunakan kategori controller untuk mengisi data kategori di dalam Gcombo box, sehingga menu yang di-input terhubung dengan ID yang benar. Lalu yang selanjutnya ada pesanan controller. Boleh, Kang? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas pesanan controller. Jadi kelas ini adalah otak yang menangani logika bisnis. Di sini tidak hanya sekedar simpan data dan hapus data, tetapi ada proses otomatisasinya juga. Kemudian di sini ada fitur yang namanya automation logic. Jadi ketika pesanan dibuat, kasir hanya input jumlah. Controller akan otomatis mengambil harga satuan dari database lalu mengalihkannya. Jadi total harga dihitung oleh sistem, bukan input manual. Untuk selanjutnya yaitu kelas pesanan model. Jadi kelas ini berperan sebagai representasi objek atau wadah data untuk setiap transaksi yang terjadi. Ada 2 hal teknis yang disoroti di sini, yaitu prinsip enkapsulasi, yaitu menerapkan akses modifier private pada semua atribut inti seperti ID, jumlah, dan total harga. Ini untuk menjaga integritas data agar tidak diubah sembarangan dari luar, melainkan harus melalui getter dan setter. Kemudian jika teman-teman perhatikan, ada atribut menu ID. Nah, ini ditambahkan untuk keperluan UI agar user bisa melihat nama makanan secara langsung tanpa perlu kami melakukan query berulang-ulang. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan mengenai pesanan controller dan pesanan model. Oke, terima kasih Kang Haika atas penjelasannya. Yang selanjutnya ada pesanan view. Boleh, Akang? Di sini saya akan menjelaskan tentang pesanan view. Jadi alur programnya akan berjalan seperti yang tahap pertama ada start dulu untuk restoran app Java sebagai main method. Ini adalah titik awal program. Lalu program akan membuka jendela utama. Yang kedua setnya ada load component.
Restoran apps akan memanggil menu Java, kategori Java, dan pesanan Java. Masing-masing komponen ini akan otomatis terhubung ke database melalui koneksi DB. Ketiga, ready. User bisa langsung menambah kategori, menambah menu, dan membuat pesanan dalam aplikasi. Sini juga saya mengubah restoran app Java menjadi wadah utama atau main Windows. Kemudian wadah ini menggunakan teknologi JFrame. Kemudian menggunakan tab navigasi JTab Pen agar semua menu bisa diakses dalam satu layar tanpa berantakan. Saya menggunakan sistem tab. Mirip seperti browser internet. Jadi Anda bisa berpindah antara menu, kategori, dan pesanan hanya dengan mengklik tab di bagian atas. Perbaikan kodenya refactoring. Saya memastikan file kategori Java dapat mengenali kode controller dan model dengan benar agar tidak terjadi error saat dijalankan. Oke, terima kasih Kang atas penjelasannya. Tanpa berlama-lama, mungkin kita start aja ya. Di sini saya sudah meran si aplikasi yang sudah dibuat. Pertama-tama, langkah pertamanya kita masukkan nama kategori. Di sini saya sudah membuat nama kategorinya yaitu makanan berat, makanan ringan, minuman kopi, atau non-kopi. Begitu juga deskripsinya. Misalnya kita tambahin lagi, misalnya pasta deh, pasta. Lalu terdiri, misalnya deskripsinya terdiri dari berbagai jenis pasta dan juga bumbu. Nah, kita tambahkan, kategori berhasil ditambahkan. Nah, lalu pasta akan muncul. Dan ketika kita mau update, misalnya kita mau update nih, terdiri dari berbagai jenis pasta dan juga bumbu. Misalnya ada yang kurang, misalnya kita ganti bumbunya, dan juga misalnya gantinya jadi, dan juga cita rasa misalnya, itu kita klik update. Kalau misalnya sudah di-update, akan muncul pop-up seperti ini. Kemudian di deskripsinya juga langsung terubah. Oke, kita langsung ke step manajemen menu. Di sini kita coba memasukkan misalnya aglio olio misalnya. Nah, apa yang cocok? Nah, kan tadi sudah memasukkan si kategori pasta nih. Kita akan memesan di sini. Misalnya ada pesanan masuk, aglio olio misalnya. Nah, masukkan kemana? Ke kategori pasta dengan harga misalnya dicantumin 40.000, 10.000. Nah, deskripsinya misalnya harus al dente misalnya, kita tambahkan. Kemudian kalau misal berhasil, menu bakal ditambahkan dan masuk ke dalam antrian. Statusnya langsung tersedia. Nah, jika lo ingin mengupdate atau menghapus chartnya sama. Nah, di sini kalau bersisiran itu kan di sini masih sudah terisi nih. Begitu kita pencet, itu kemudian si tulisan-tulisan di sininya akan reset seperti semula gitu. Lalu kita masuk ke pesanan, yang dimana ini kita menginput pesanan apa saja sih yang masuk, misalnya gitu. Nah, kan tadi sudah lewati fitur manajemen kategori, lalu ke manajemen menu. Kan di sini udah ada nih menu pesanan kita, jumlahnya berapa itu belum diketahui. Nah, ini kita masuk ke detail pesanan, nomor mejanya berapa, misalnya di meja 10. Tadi dia mesennya aglio olio, jumlahnya berapa, 2 misalnya. Nah, nanti langsung keluar total harga dari harga inputan awal kali 2 gitu. Sesuai dengan jumlah yang akan dibuat atau dipesan. Nah, tadi kan lagi pending nih. Misalnya masih pending, kita tambahkan dulu nih. Lagi dibikin berarti. Nah, karena di sini masih pending, gimana sih caranya agar pesanan selesai gitu. Nah, kita tinggal ubah aja. Pertama kita ubah dulu statusnya menjadi selesai, lalu update. Kemudian di sini akan
selesai. Begitupun kalau semisal kita ingin menghapus, misalnya kita hapus yang kentang goreng. Nah, kita akan hapus nih, tapi ada konfirmasi dulu sebelumnya. Nah, ketika kita pencet yes, maka pesanan akan terhapus gitu. Begitupun yang bersih, sama. Mungkin aplikasi yang kita rancang dan kita bangun sampai sini, dan bila ada kosakata maupun salah kata, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.